Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Ayo mengamati. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Ayo membaca. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Tanya Siti. Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba, jawab Lani. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Tanya Dayu. Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba, jawab Lani. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah, di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya, kata Beni. Saya setuju, saya juga mau ikut mencari informasi, jawab Siti. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim.
Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Contohnya yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Nah, itu adalah informasi yang ada pada bacaan. Contoh yang kedua, misalnya, cuaca terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Nah, itu informasi yang kedua. Untuk yang ketiga sampai kelima itu anak-anak kerjakan secara mandiri dengan melihat informasi yang terdapat pada bacaan iklim, cuaca, dan perubahannya. Ayo berdiskusi. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Tanya Benny. Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih, jawab Dayu. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Wah, seperti ada rahasia saja ya. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore, jawab Benny. Pada sore hari, Dayu dan teman-temannya berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Ayo mengamati. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Bisa dilihat pada buku tema halaman 180. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Edo memberikan potongan kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Benny, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Mengurangi pecahan berpenyebut sama.
Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan penyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Perhatikan contoh berikut ini. 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4, yang dikurangi hanya pembilangnya saja. Contoh lain, 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Artinya sama dengan penjumlahan kemarin ya, yang dihitung adalah yang atas saja. Jadi kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contohnya lagi yang A, 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6. Jawabannya adalah 1/6. Yang B, contoh lagi, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15 sama dengan 4/15. Nah, dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Ayo berlatih. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Yang pertama kita bahas bersama. 4/5 bisa dilihat gambarnya, dikurangi 1/5 sama dengan, itu artinya sama 4 dikurangi 1/5 sama dengan 3/5. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 anak-anak kerjakan secara mandiri. Ayo berkreasi. Karya dan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Pastikan posisi jarum pada kain, tusukkan jarum sesuai gambar. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.